Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Sujiatno, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dengan program studi Teknologi Informasi dan mata kuliah Karakter Building. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekosistem lautan dengan judul Memahami dan Melestarikan Ekosistem Lautan. Baik, yang pertama mengenai definisi ekosistem lautan. Apa itu ekosistem lautan? Ekosistem lautan adalah suatu sistem yang kompleks, terdiri dari berbagai organisme seperti ikan, ganggang, plankton, dan koral yang hidup dalam hubungan timbal balik di perairan laut. Ekosistem lautan mencakup zona pesisir, laut terbuka, dan dasar laut. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, yang mana ekosistem lautan adalah kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik hidup dan unsur abiotik tidak hidup. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, selanjutnya mengenai rantai makanan ekosistem laut. Dalam ekosistem laut juga terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan, di antaranya hewan, tumbuhan, dan benda-benda di sekitar yang saling berinteraksi. Sebab itulah muncul yang disebut rantai makanan. Berikut di antaranya rantai makanan ekosistem lautan. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton merupakan salah satu pemeran dalam rantai makanan yang menjadi penyedia makanan atau produsen. Makhluk hidup dengan sel satu ini sangat kecil ukurannya dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Hidup fitoplankton melayang di tengah lautan. Fitoplankton disebut sebagai produsen dalam rantai makanan karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Mikroorganisme di wilayah laut memang mampu memproduksi makanannya sendiri seperti di daratan. Fotosintesis di darat maupun di laut dapat dilakukan selama ada matahari. Selanjutnya, rantai makanan ekosistem laut. Yang kedua ada zooplankton. Zooplankton merupakan hewan dengan ukuran yang sangat kecil dan hidup melayang-layang bebas di perairan. Dalam rantai makanan pada ekosistem laut, zooplankton memakan fitoplankton yang ukurannya lebih kecil dari zooplankton. Zooplankton memakan fitoplankton dan oleh sebab itulah ia disebut konsumen tingkat 1. Zooplankton yang memakan sesamanya dengan ukuran lebih kecil disebut konsumen tingkat 2. Selanjutnya, rantai makanan ekosistem yang ketiga ada predator. Ikan predator hadir sebagai pemilik posisi tertinggi. Contoh predator adalah ikan paus pembunuh. Predator tak hanya memakan ikan besar, tetapi ikan dan makhluk kecil lainnya sekaligus. Posisi yang tertinggi ini membuatnya menjadi salah satunya pemangsa. Ia akan mati kemudian terurai oleh komposer. Selanjutnya, rantai makanan ekosistem laut
Yang keempat, ada decomposer. Decomposer adalah pemangsa predator. Decomposer yang merupakan pengurai jasad. Decomposer hidup di bawah laut yang paling dasar. Tugas decomposer adalah mengurai bangkai agar menjadi ukuran yang lebih kecil dan dapat digunakan oleh fitoplankton sebagai sumber nutrisi membuat makanan. Selain itu, decomposer berfungsi sebagai penjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Tanpanya, bangkai hewan di laut tidak akan membusuk. Fitoplankton jadi tak memiliki unsur untuk berfotosintesis. Decomposer itu adalah seperti bintang laut, belut laut, cacing laut, dan juga bakteri. Baik, selanjutnya mengenai ancaman terhadap ekosistem lautan. Ekosistem laut menghadapi berbagai ancaman yang dapat membahayakan keseimbangan dan keberlanjutan mereka. Beberapa ancaman utama terhadap ekosistem laut yang pertama itu mengenai perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim berkontribusi pada kenaikan suhu air laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan intensitas badai. Perubahan ini dapat mempengaruhi distribusi spesies, mengubah ekosistem terumbu karang, dan memicu pemutihan karang yang dapat merusak ekosistem laut. Selanjutnya, mengenai penangkapan ikan berlebih. Penangkapan ikan berlebih juga termasuk ancaman terhadap ekosistem laut karena dapat mengancam populasi ikan dan menyebabkan kolaps ke ekosistem perikanan. Praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan termasuk penangkapan ikan yang melebihi tingkat reproduksi populasi dapat merusak rantai makanan laut. Ancaman selanjutnya, pencemaran laut. Seperti limbah industri, limbah pertanian, dan limbah plastik dapat mencemari perairan laut. Pencemaran ini dapat meracuni organisme laut, merusak terumbu karang, dan mematikan zona pesisir. Ancaman selanjutnya, kehilangan habitat. Kerusakan habitat pesisir seperti hutan mangrove dan rumput laut dapat menghilangkan tempat berlindung dan berkembang biak lagi banyak spesies laut. Pembangunan pesisir dan reklamasi tanah dapat mengurangi mangrove dan habitat lainnya. Selanjutnya, mengenai manfaat ekosistem lautan bagi kehidupan manusia. Ekosistem lautan memberikan sejumlah manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari ekosistem lautan. Yang pertama ada sumber pangan. Ekosistem lautan menyediakan sumber pangan yang penting bagi miliaran orang di seluruh dunia, seperti ikan, kerang, cumi-cumi, dan berbagai spesies laut lainnya merupakan sumber protein yang vital. Ada manfaat yang kedua, pertanian dan energi. Sejumlah besar manusia bergantung pada laut sebagai sumber pertanian, termasuk budidaya ikan dan kerang. Tambahan ekosistem lautan menyediakan sumber energi seperti minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, manfaat yang ketiga ada oksigen dan udara bersih. Fitoplankton di ekosistem lautan menghasilkan sebagian besar oksigen yang dapat kita hirup.
Tanaman laut seperti rumput laut juga berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan udara bersih. Manfaat selanjutnya ada pengaturan iklim. Lautan memainkan peran kunci dalam mengatur iklim global. Mereka menyerap sejumlah besar panas matahari dan membantu mengatur suhu bumi. Selain itu, sirkulasi laut mengatur distribusi panas dan mengontrol iklim regional. Ada manfaat selanjutnya, yang kelima itu ada pariwisata. Ekosistem laut yang indah seperti terumbu karang dan pantai yang bersih menarik wisatawan. Pariwisata laut dapat memberikan pendapatan ekonomi yang signifikan dan mendukung mata pencaharian lokal. Ada manfaat selanjutnya sebagai obat-obatan. Organisme laut mengandung berbagai senyawa kimia yang dapat digunakan untuk pengembangan obat-obatan dan bahan kimia. Penelitian pada organisme laut seringkali menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam bidang obat-obatan. Manfaat selanjutnya yang ketujuh yaitu transportasi dan perdagangan. Lautan memberikan rute transportasi yang penting bagi perdagangan global. Pelabuhan laut dan jalur pelayaran internasional menjadi tulang punggung perdagangan internasional yang efisien. Selanjutnya, manfaat ekosistem yang ke-8 yaitu keseimbangan ekosistem global. Ekosistem laut membantu menjaga keseimbangan ekosistem global dengan mengendalikan populasi organisme dan menyediakan layanan ekosistem seperti pemrosesan limbah dan pengaturan penyakit. Manfaat selanjutnya yang ke-9 sebagai rekreasi. Laut menyediakan tempat untuk berbagai kegiatan rekreasi dan olahraga air. Contohnya seperti menyelam, snorkeling, surfing, dan lain sebagainya yang mendukung kehidupan sehat dan gaya hidup aktif. Manfaat selanjutnya yang ke-10 keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati laut memberikan sumber daya penting bagi penelitian ilmiah dan konservasi. Studi tentang spesies laut membantu memahami kehidupan di bumi dan dapat memberikan wawasan baru untuk pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Keberlanjutan ekosistem lautan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ini terus tersedia untuk generasi mendatang. Perlindungan dan pelestarian ekosistem laut harus menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan keberlanjutan planet kita. Selanjutnya, mengenai perlindungan dan pelestarian ekosistem lautan. Perlindungan dan pelestarian ekosistem lautan adalah suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan ekologi di laut. Ada beberapa langkah dan strategi yang dapat kita ambil untuk melindungi dan melestarikan ekosistem lautan. Yang diantaranya ada pembentukan kawasan konservasi, seperti mendirikan kawasan konservasi laut, taman laut, dan cagar alam untuk melindungi habitat penting dan spesies yang terancam punah. Bisa juga melarang aktivitas merusak di dalam kawasan konservasi guna memelihara keanekaragaman hayati laut. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, seperti menerapkan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, kuota penangkapan yang dapat diperbaharui, dan larangan penangkapan pada musim pemijah. Bisa juga dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan berlebih,
dan praktik penangkapan yang merusak. Selanjutnya, pengurangan pencemaran laut. Mengurangi limbah industri dan pertanian yang mencemari laut dengan mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan. Mendorong pengurangan penggunaan plastik dan mendukung pengelolaan limbah plastik yang lebih baik. Selanjutnya, ada pemulihan dan perlindungan terumbu karang. Dengan apa? Dengan kita melakukan pemulihan terumbu karang yang rusak melalui penanaman karang dan pengurangan tekanan eksternal yang merugikan. Menerapkan pengelolaan yang efektif untuk mencegah penangkapan ikan yang merusak terumbu karang. Selanjutnya ada pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Melestarikan dan memulihkan habitat pesisir seperti hutan mangrove dan rumput laut yang penting bagi banyak spesies laut. Selanjutnya ada pendidikan mengenai kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekosistem laut dan dampak dari aktivitas manusia terhadap laut. Memberikan edukasi tentang perilaku yang ramah lingkungan termasuk cara mengurangi konsumsi ikan yang merugikan populasi. Selanjutnya, kolaborasi internasional. Kolaborasi internasional mendorong kerjasama antar negara dalam upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem laut. Menyusun perjanjian internasional untuk mengatasi masalah lingkungan laut yang bersifat lintas batas. Dan perlindungan selanjutnya, penelitian dan pemantauan. Melakukan penelitian ilmiah yang berkelanjutan untuk memahami dinamika ekosistem laut dan dampak perubahan lingkungan. Menerapkan program pemantauan untuk mengawasi kondisi ekosistem laut dan merespons secara cepat terhadap perubahan yang dapat merugikan. Pelestarian dan perlindungan ekosistem laut membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, organisasi nirlaba, dan sektor swasta. Hanya dengan tindakan yang kokoh dan berkelanjutan, kita dapat menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati di laut untuk generasi mendatang. Selanjutnya ada kesimpulan dan tindakan yang dapat kita ambil. Ekosistem lautan adalah keindahan yang penuh keajaiban dan kehidupan yang menakjubkan. Melalui pemahaman yang lebih baik dan tindakan pelestarian yang tegas, kita dapat menjaga keberlanjutan dan keindahan ekosistem ini untuk generasi yang akan datang. Mari kita semua berperan aktif dalam melestarikan kehidupan laut yang mempesona ini. Terima kasih. Demikian presentasi artikel dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.